Darun Najah Al-Ustadz Ariful Fatah SUD. Honorable Chief of the Subdistrict Muhammadiyah DPR. Honorable Ministry of Religion. Honorable Al-The Muhsinin. Fadilatul Sayyid Sadatul Muhadirin Al-Muhtarimin wa Sayyidatul Muhadiratul Muhtarimat. Fadilatul Sayyid Asatid wa Sadidatul Ma'hadil Islami Litafidil Quran Darun Najah wa Talibun wa Talibatul Ma'hadil Islami Litafidil Quran Darun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nama Khalid Hanimatul Mujahid, putra dari Bapak Suranto dan Ibu Sawiti, asal Wanglu, Tulsok, Klaten. Telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 5 juz. Nama Muiz Amiruddin, putra dari Bapak Sakto Widodo dan Ibu Sri Hendayan, asal Roketon Medan 5 juz. Nama Salwa Arsita, Klaten. Telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 5 juz. Nama Disni Agni Ilma, putri dari Bapak Umar Al-Fandiah Hamkoh dan Ibu Ani Rahmawati, asal Belong Roketon Medan. Telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 5 juz. Years later. Kepada Wali Ananda Sawa, saya langsung untuk maju ke atas panggung. Yusron Muhajir bin Bapak Santoso. Naila Mulia Latifah binti Bapak Nuruddin Agus Setiawan. Aisyah Cinta Eka Dharma binti Bapak Teguh Widodo. Rona Nur Latifah binti Bapak Lasmini. Desti Fairuz Nur Hidayat binti Bapak Zainuddin. Kepada Bapak Subronuddin diharapkan untuk memberikan penghargaan kepada santriwati. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Ta'ala kita dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Teman-teman hari itu telah direktur untuk hari masa para tamu undangan yang tidak saya sebut sebagai penawan
tentunya mestinya ada pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah, Aisyah, pemerintah, wabil khusus mantan anggota DPR. Jadi saya sama-sama berjuang dengan Mas Agus Ustaz. Kita saja perjuangannya Pak Ali belum ini, untuk kali Pak Ali. Akrab kali Pak Ali yang ini kederet kan begini, buat daerah kan wilayah lah. Perjuangannya luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam satu acara silaturahim keluarga besar PPTI MPS Darun Najah. Mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara ini digagas sepele, koyo tidak ada apa-apanya. Umum acaranya mungkin undangannya hanya berapa bibir orang yang datang, porsinya kosong, tapi kalau itu isi dibandingkan dengan di jumlah dicetak tidak seberapa. Tapi efeknya, pengaruhnya secara psikologi massa luar biasa. Terutama efek terhadap internal secara psikologi di pondok ini dengan ada pertemuan silaturahim ini. Satu yang harus saya sampaikan untuk mengingat berkaitan dengan silaturahim, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Najih radhiyallahu anhu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang terakhir bab rojak, dan hadis paling akhir bab rojak. Ada seorang yang ingin masuk Islam, dan itu orang Ansor. Ngantek mlebu Islam itu saking semangatnya di Mekah bertemu Rasulullah SAW, itu ditolak untuk masuk Islam. Ojo saiki karena dalam situasinya genting. Artinya kalau pas masuk Islam saiki dengan percobaannya tidak kuat nanti akan keluar Islam. Dijanjiin Rasulullah SAW besok kalau kita bertemu lagi. Atas qadarullah maka pertemuan itu di Madinah ketika sudah hijrah. Kemudian menemui Rasulullah SAW. Pertanyaannya Abu Najih ini kepada Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Abu Najih ini, panjenengan sinten? Saya Rasul menika menapa? Rasul menika utusan Allah. Utusan Allah menika menapa? Utusan Allah itu seorang yang diutus Allah untuk membawakan satu risalah. Risalah itu menapa? Risalah yang sebelum menyampaikan tentang risalah, penderek itu panjenengan sinten? Penderek kula wong-wong sing termarginalkan, wong sing cara-carane nggo masyarakat menen ora kanggo, umpamane diitung kanggo bondongno ya bondone ora sepiro. Ada orang biasa saja. Macam apa yang dibawa dari risalah itu? Rasulullah menjawab, risalah yang pertama adalah silaturahim. Yang nomor dua adalah menyembahlah kepada Allah. Yang nomor tiga, jauhilah kesyirikan. Jawaban pertama yang mesti harus kita garis bawahi adalah Rasulullah SAW menjawab, risalah apa yang dibawa panjenengan? Maka Rasulullah menjawab adalah silaturahim. Begitu penting. Mungkin silaturahim tidak hanya sekedar perjumpaan, perkenalan, say hello, assalamualaikum dan sebagainya. Tetapi bukan di situ letaknya. Ya. Kita butuh memang kontak fisik dalam bentuk lahiriah, zahiriah. Tetapi nilai silaturahim bahwa ini adalah petunjuk Allah, bahwa ini adalah perintah Allah. Di sana ada nilai rahmat dan nilai barokah. Ini yang harus kita pahami. Dan hari ini atas prakarsa Pondok Darun Najah yang diprakarsai oleh pimpinan cabang Muhammadiyah sehingga telah berdiri dulu ketika Pak Umar masih loro-lokone ini ngalas ini kalau jadi coba pecahan sok milih kan kebingungan, tapi alhamdulillah qadarullah atas izin Allah dan pertolongan Allah maka lo melihat ini wis eneng gambar bangunan luar biasa. Berikut dia sampun bangunan ini sampun Alex saking panjang studio kita bekerja sama dan karena keikhlasan kita di Muhammadiyah memang merangkak sedikit. Besarnya Muhammadiyah itu karena keikhlasan. Sering saya sampaikan yang namanya keikhlasan di Muhammadiyah, pondok pesantren, amal usaha, sekolah dan sebagainya. Itu nek awake dhewe orang buka buku dalam dokumen, itu tidak ada yang bisa bicara tentang dhisik ki mau sing berjasa apa ora gitu. Untuk kurun waktu beberapa kemudian dhisik sing paling memprakarsa kan orang lain sing ngerti dan berita itu tidak menyebar kecuali hanya amal itu bernama Muhammadiyah. Yang mana amal itu bermanfaat untuk umat hari ini. Saya yakin keberadaan pondok ini tidak hanya bermanfaat untuk secara internal di Muhammadiyah, ini masyarakat sekitar ini mesti mendapatkan manfaat dari pondok pesantren ini. Terus bukannya Muhammadiyah, orangnya Pak Adi itu, orangnya Pak Umar sesuai hilang, Pak Arif itu sesuai hilang, siapapun itu hilang yang adalah Muhammadiyah yang bermanfaat. Itulah menunjukkan tentang keikhlasan kiai-kiai yang berjuang di dalam Islam, lebih khusus yaitu pondok pesantren Darun Najah. Alhamdulillah, saya sudah dapat kabar hubungan kiai ini datang, kepala sekolahnya di Bakung Mas, nah syukur ya, Bakung apa sih Mas? Pak Abdul Syukur, Bakung ya, Bakung.
ada kolaborasi. Kolaborasi bagaimana pondok pesantren sini berupa Abdul Syukur supervisi di FI, terutama berkaitan dengan tahfidz dan tajwid. Ini kolaborasi ini bagus sekali ini. Kalau ini bentuknya walau saya tidak tahu yang jelas ada kolaborasi. Kalau ini kemudian tidak lanjutin dengan MNI Muhammadiyah, terutama dalam segmen MNI itu MI, ini masya Allah luar biasa pengaruhnya. Luar biasa. Tahfidzul Quran sudah masuk ke MNI lewat bimbingan pondok pesantren Darun Najah. Efeknya nanti saya kira juga muridnya jadi bertambah. Tidak hanya itu saja. Rahmat dan barokah. Saya tidak panjang lebar. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan syukur dan mohon maaf kalau PCM secara totalitas tidak bisa membantu, walaupun Temburin ini adalah amal usaha PCM, tetapi kita bisa bersama-sama dengan semua elemen, baik itu instansi pribadi ataupun yayasan, sehingga mudah-mudahan pondok Darun Najah ini semakin bertambah dan penuh barokah di bawah pimpinan Pak Alfi dan teman-teman seluruhnya. Itu yang saya sampaikan, saya tidak panjang lebar. Atas kata yang salah, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Mudir atau Kepala Pondok Bapak Muhammad Hariful Fatah Sarjana Udayana. Yang kami hormati dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jabar, beliau Bapak Adi Sakti, juga Bapak Nurdin, juga dari Ibunda Aisyah cabang Jabar yang hormati, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati pula, juga para ustadz-ustadzah dari MBS Darun Najah Jabar yang kami hormati. Di sini saya selaku anggota Majelis Bidasmen dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jabar, antara penyuwun ngapunten untuk kesempatan hari ini beliau Bapak Dr. Andes Haji Badruddin Suranta izin pamit dengan panjenengan sedaya, amargi beliau bertugas di sebagai pengawas di MI Muhammadiyah Beji Ulung. Saat ini sedang divisitasi akreditasi KPK dari Badan Akreditasi Nasional dan SM Provinsi Jawa Tengah. Beliau mendampingi ke daerah binaannya. Untuk itu waktu hari ini beliau pamit dan mewakilkan saya selaku sekretaris di Majelis Bidasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Jabar. Pada kesempatan ini alhamdulillah matur sangat dumateng beliau Bapak Muhammad Hariful Fatah mengundang kami untuk datang kini. Alhamdulillah perubahannya sangat banyak ya. Seperti yang dikerjakan Bapak Adi, ini perubahan kata perjuangan dari almarhum beliau Umar Afandi sampai sekarang diteruskan Bapak Muhammad Hariful Fatah. Alhamdulillah perkembangan MBS makin baik. Tadi sudah ada wisuda ya Pak, wisuda 1 sampai 5 ya. Sama alhamdulillah ini merupakan kebanggaan dari MBS. Artinya tadi juga memakai MC-nya memakai kombinasi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Alhamdulillah ini meningkatkan untuk bisa dipromosikan ke MI atau SD Muhammadiyah sekitar sini. Kami baru laporkan di Majelis Bidasmen untuk tingkat madrasah Ibtidaiyah. Tentunya ada 7 madrasah. Juga ada 1 AUM di tingkat menengah atas SMK Muhammadiyah 1 Jabar. Monggo untuk taruh saja untuk promo di madrasah kami. Saya selain menjadi anggota Majelis Bidasmen juga menjadi guru di MI Muhammadiyah Mekar Jabar Klaten. Monggo untuk para saudara sakit silaturahmi ke MI untuk promo dan bisa video-video yang atau foto-foto ditampilkan saat CPDB guna untuk mendapat calon santri atau santriwan untuk kedepannya. Semoga untuk kedepannya MBS semakin maju, semakin jaya, tetap istiqomah menjadi harapan para orang tua wali guna untuk calon-calon penghafal Al-Quran 30 juz kedepannya. Ini harapan dari orang tua dan harapan para ustadzah juga kami dari Majelis Bidasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Jabar. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi saya mohon maaf untuk kesempatan kali ini beliau Pak Dr. bisa hadir di depan panjenengan karena beliau tugas dari Kementerian Agama. Demikian dari saya, apabila ada kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidullahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Jabar, Mas Adi, sejak muda bersama saya ketika memperjuangkan politik Islam lewat Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati ibu-ibu dari Aisyah Jabar, dan yang saya hormati semua hadirin pada kesempatan baik ini, dan saya banggakan Ustaz Ariful yang meneruskan perjuangannya dari Pak Umar ya. Saya mengenal di sini pertama kali dengan Pak Umar.
Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur pada Allah karena pada siang hari ini kita bisa menghadiri sebuah acara yang saya pikir acara yang sangat-sangat dibanggakan oleh kita semuanya, yaitu wisuda tahfidz Quran. Ketika kita masih merasakan bahwa kita bisa menikmati mendatangi undangan seperti ini, berarti kita masih dijaga oleh Allah keimanan dan hidayah kita. Banyak orang yang tidak bisa menikmati ketika menghadiri acara-acara seperti ini. Maka kalau kita masih bisa menikmati bahagia dengan acara ini, berarti kita masih mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu salam dan sholawat kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita belum pernah di Masjid Nabawi sana. Tapi ajaran Nabi yang jauhnya dari Arab Saudi, Mekah sampai di Roketan sini. Dan itu tentu perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah kita walaupun belum pernah ketemu kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran dan akan menghantarkan kita nanti masuk surga. Hari ini banyak yang tidak percaya. Bahkan ada seorang ketua partai besar bilang surga neraka itu hanya cerita fiksi. Maka kalau milih partai itu haram. Iya, dia tidak percaya pada agama. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat senang sekali pertumbuhan dari pondok pesantren ini. Alhamdulillah sejak awal kami mengkoordinasi dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Klaten. Jadi saya pekerjaannya salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Klaten. Alhamdulillah pada waktu itu saya dikenalkan sama Mas Nabi dengan Ustadz Umar. Alhamdulillah pertama kita bisa wakaf Al-Quran untuk santri-santri sini. Yang kedua Pak Umar dulu pesen sumurnya itu kalau musim kering seperti ini, kemarau itu agak susah air, maka minta didalamkan. Dan alhamdulillah pada waktu itu sudah dipenuhi dan saya serahkan sama Ustadz Ariful. Dari itu iuran dari dosen-dosen yang saya ajak bukan dari universitas ya, dari dosen-dosennya. Dan alhamdulillah juga mungkin sudah 2 tahun kerjasama untuk daging kurbannya. Insya Allah setiap tahun nanti ada dari kampus juga dan ada dari kampung kami sendiri. Apa yang kita lakukan di sini adalah bagaimana pondok pesantren ini benar-benar menjadi semakin besar dan tidak tergantung dari terutama jaringan yang ada di pimpinan Muhammadiyah CPR dan pimpinan Aisyah di CPR. Tadi sudah disampaikan ada 7 MI. Itu kalau dijumlah siswanya berapa? Ditarget 50 orang dari 7 MI itu harus sampai mondok di sini. Makanya Ustadz Ariful sebenarnya yang agak berat. Sebuah institusi itu akan dipercaya apabila kualitasnya itu bisa menjawab apa yang diminta oleh orang tuanya. Maaf ya, Mas Hadi, saya ini jadi komite salah satu pendidikan Islam terbaik di Klaten. Karena anak saya di situ. Tapi saya tidak putus dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama MI. Saya 2 tahun mendampingi MI. Tadi saya sudah sampaikan ke Mas Aris Sekretaris. Insya Allah kita akan dampingi. Nanti beberapa program yang ada di dosen nanti insya Allah akan saya bawa ke sini, terutama untuk pengabdian masyarakat dari dosen. Ya, insya Allah. Untuk banyak yang bisa dilakukan oleh dosen ke sini nanti. Insya Allah. Cuman tadi saya berharap Mas Adi mudah-mudahan nanti masih di BCM juga, saya bisa lebih akrab nanti, lebih gampang membawa misi-misi untuk kemajuan pondok pesantren sebisa daya dan semampu saya, semua akses nanti akan saya bawa ke sini. Kemarin saya lupa Ustaz Ariful, saya baru baca wakaf buku 5.000 buku, tapi di pesantren Muhammadiyah juga. Saya nggak lupa, saya sama jenengan. Satu lemari besar itu dibawa ke pondok pesantrennya Tulung. Ya, insya Allah masih 1 lemari, nanti saya lihat kalau boleh nanti dibawa ke sini untuk perpustakaan pondok pesantren. Kalau mau ngambil, kalau enggak ya nggak apa-apa. Masih 1 lemari ya, biar bermanfaat untuk santri. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini saya memahami, saya itu punya anak 2 jenis. Anak biologis saya dan anak perjuangan. Anak biologis saya punya 3. Tapi yang saya anggap anak perjuangan adalah setiap anak kecil yang itu adalah orang Islam. Kalau saya di masjid berarti anak-anak di masjid. Maka kami menggerakkan TPQ. Kalau kita di luar seperti ini, berarti siswa-siswa santri kita ini adalah anak akademis kita, anak perjuangan kita. Makanya kita harus bersungguh-sungguh untuk memajukan mereka dipandang itu sebagai anak. Kalau saya memandang mahasiswa, selalu saya sampaikan, kamu semua adalah anak akademis saya. Kalau kamu mau berubah, harus ikutin saya. Nah, kalau kita secara umum seperti ini, siapapun anak orang muslim, itu harus menjadi anak perjuangan kita. Sehingga saya yakin kalau pondok pesantren ini nanti Ustadz Ariful bisa memberi jaminan mutu. Ini saya kaget. Udah 5 juz nih Mas ya. Jadi lulus berapa nanti kira-kira? Bisa lebih ya? Yang saya bina, saya sebagai ketua komite itu minimal 3 juz lulus SMP. Ya, jadi buat dengan toh. Kalau nanti Ustadz Ariful sudah berani menjamin lulus dari pondok pesantren Darun Najah ini minimal 5 juz, saya yakin kita akan mencari siswa bukan sesuatu yang sulit. Ya, mohon majelis kita nanti saya ditemukan orang tua MI semua. Saya akan bicara apa adanya nanti. Biar pondok pesantren ini tetap semakin besar nanti. Ya, mohon nanti diagendakan. Saya punya pengalaman untuk
Ya hal seperti ini saya malah suka karena tertantang untuk menjadi besar. Kalau di kampus sudah gede masa di rasa jadi apa-apa wae. Pilihan coba gini iki, beda sing liyane. Ya, saya punya misi dalam hidup saya sendiri, pendidikan Islam tidak boleh kalah dengan pendidikan yang lain. Ya, ada sering dipandang sebelah mata pendidikan Islam itu. Maka hari ini dan seterusnya, ya mari kita berjuang bersama-sama. Jadi kita membesarkan pondok pesantren itu adalah sebuah perjuangan Islam yang luar biasa dan targetnya jelas. Bayangin kalau kita mengeluarkan uang di sini, terus yang hafal itu semakin menjadi orang baik, itu kan pahalanya dikirim kita juga, ya kan? Itu keyakinan kita. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang yang mengerjakan kebaikan karena apa mendapat petunjuk dari kita itu kita mendapat iman pahala. Coba. Makanya untuk mendukung pesantren ini, apalagi saya tadi agak luar biasa. Perjuangan Pak Umar itu Usman Arifin luar biasa. Sudah hafal 5 juz. Ya, jujur kita aja nggak bisa hafal 1 juz. Iya, saya juga nggak bisa karena saya dulu kena COVID itu ternyata pengaruhnya ke otak katanya. Ya. Nah, tapi alhamdulillah mari kita pondok pesantren yang sangat baik ini, mari kita dukung dengan sepenuh hati sebagai perjuangan hidup kita. Bayangkan kalau di sini semua siswa santri 28 itu hafal Quran minimal 5 juz, itu kita dikirim pahala dari 25 orang itu semua akan hidup kita nanti. Makanya amal itu kan ada 2 jenisnya Bapak Ibu. Amal yang berlipat-lipat pahalanya, ada amal yang ketika kita mati masih mendapat pahalanya. Nah, kita sudah punya atau belum? Amal yang dilipat-lipatkan itu misalnya sholat jamaah subuh, itu seperti sholat semalam suntuk coba. Jadi ada orang yang tidak mau berjamaah subuh, ya setelah itu pahala sholat semalam suntuk. Siapa yang mampu sholat semalam suntuk? Itu Nabi, tuntunan Nabi. Bukti kita cinta pada Nabi kan menjalankan itu. Itu contoh namanya amal yang berlipat-lipat. Kita infak 1000 di sini, jadi 700.000 karena dilipatkan 10 kali 700. Bayangkan itu. Itu namanya amal yang berlipat-lipat. Tapi kalau kita ngirim uang di sini untuk pembangunan, untuk kecerdasan, ini menjadi amal jariah kita. Gitu. Kalau kita mengeluarkan uang, wah kurang duit, Pak Agus, kurang mungkin kurang duit. Orang yang cerdas itu biasanya infak-infakannya. Tapi orang yang taat sama Allah pasti disingkir-singkir gesek. Gitu. Nanti boleh Bapak Ibu baca bukunya orang Cina, judulnya sudah diindonesiakan, letakkan uangmu di 7 keranjang. Sampai saya baca di situ orang Cina itu memanajemen uangnya, dia bilang apa Bu? Objek pertama kali itu paygot namanya. Paygot, jadi bayar dulu sama Tuhan itu. Kisahnya begitu Mas. Bayar dulu bersama Tuhan. Berapa dia bayar untuk Tuhan ya? 10% dari yang dia dapat. Awak dulu 2,5% yang akan jamaah itu. Ini orang yang ngomong, ibaratnya kan begitu. Cina kan komunis. Ya, jadi mari kita bersama-sama, terutama yang ada di CPR, Aisyah dan Muhammadiyahnya, coba kita fokus benar pada pondok pesantren ini dan SMK yang sangat potensial itu. Saya juga mencoba mendampingi juga. Ya. Bisa dari DPR tahu ya Mas Adi, untuk saya itu lagi ribut gitu ya, mohon maaf. Insya Allah termasuk SMK-nya juga. Saya yakin kekuatan dari Muhammadiyah dan Aisyah saja untuk memajukan pondok pesantren dan SMK itu kalau kita benar-benar kompak, insya Allah jadi. Rumusnya, bagaimana lulusan MI bisa di pondok pesantren? Bagaimana lulusan pondok pesantren bisa di SMK? Itu teorinya Al-Azhar. Al-Azhar itu tidak akan pernah buka pendidikan kalau tidak berputar begitu. Padahal kita sudah punya, berarti tinggal hanya mengkoordinasikan. Maka bagaimana nanti orang tua yang menyekolahkan di MI itu, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa pendidikan pesantren ini hebat agamanya dan hebat teknologinya. Besok yang akan saya bawa ke sini pertama kali dosen IT. Nanti terserah nanti mau dimanfaatkan seperti apa. Dosen IT. Siap, kemarin sudah kali sebelum saya ke sini. Untuk pengabdiannya di sini Mas Arifin ya. Sudah siap, ahli IT. Buat lulusan pondok pesantren ahli IT apa nggak tahu? Hafal Al-Qur'annya ahli IT. Kalau besok sudah di SMK-nya lebih ahli lagi, mau terus di Humka boleh karena ada IT-nya. Dan biasanya yang dari kader, kemarin kita punya program kader Ahmad Dahlan Muda. Itu SPP-nya murah banget. Bayangkan kalau bisa disetting seperti itu, orang kan di situ itu berarti. Terus SMK gue digadang naik Humka kan begitu. Dengan biaya yang masih murah. Iya, kita punya prodi-prodi masih murah. Karena ada beasiswa Dahlan Muda istilahnya. Itu nanti dari IPM, yang nyeleksi dari IPM wilayah. Itu kerjasama sudah. Kemarin ada. Ya, PDM kemarin tapi yang di beasiswa ini anak-anak yatim dan jatuh. Itu ada 10 orang yang dibiayai oleh PDM. Ya banyak lah ya. Nah saya berharap dari CPR ini nanti ada urutan seperti itu. Moga Mas Adi nanti dikoordinasikan. Saya diundang juga nggak apa-apa. Gue mau dulu rapena, mau jogo rapo. Yang ngomongnya perjuangan masalahnya. Siapa lagi pendidikan kita ini yang tidak ingin melibatkan milik kita sendiri kan begitu. Betul tadi yang disampaikan Mas Adi. Muhammadiyah itu besar dari akar rumputnya. Nanti yang punya MI saya datangin, saya akan bicara dengan orang tuanya. Ya boleh. Karena kita keluarkan uang itu adalah untuk perjuangan. Alhamdulillah, itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau agak panjang ya. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan di sini akan kita lanjutkan, terutama ya yang bisa saya lakukan untuk membesarkan, mempercepat pondok pesantren ini menjadi semakin baik. Cuman kalau dari desa nggak boleh Mas, masang pelang-pelang petunjuk ke sini itu nggak boleh ya? Boleh kan? Nggak bisa dipasang. Yang di sana, it's keren. Gawe desainnya kok tak cetak ya.
Ya, aku bingung ya, mau tanya lagi, mumpung setengah jam lagi jalur Sherlock gitu. Saya udah 2 kali kesini loh, 3 kali. Ya Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin nanti kalau Aisyah ada pengajian saya dihadirkan juga boleh. Biar saya kampanye pondok pesantrennya sama SMK. Siapa lagi kalau bukan kita yang membiayai? Dan Muhammadiyah ini Bapak Ibu menjadi organisasi terbesar di dunia dan terpercaya. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu bukan milik perorangan, enaknya di situ. Tapi Muhammadiyahnya, ya. Jadi memang perjuangan orang-orang Muhammadiyah luar biasa, ya. Jadi akan terus berlangsung karena bukan milik seseorang, bukan milik kelompok juga, tapi milik Muhammadiyah. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan saya sehat dan masih bisa membawa hal-hal yang positif untuk kemajuan terutama pondok pesantren dan SMK yang kemarin kita juga ikut pertemuan juga. Terima kasih atas kepercayaannya dan undangannya. Mudah-mudahan setelah ini semakin bersemangat kita untuk memperjuangkan pendidikan Islam yang berkualitas, pendidikan Islam yang maju. Dan itu Muhammadiyah banget. Ya, matur nuwun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.